Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Jannatul Ma'wah yang insyaallah kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan qiyamul lail. Alhamdulillah sudah dimulai dari sholat isya berjamaah, insyaallah dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir berjamaah. Pada kesempatan ini Allah ingin mengajak kita semuanya untuk berusaha menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang pernah kita lalui. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita tunaikan di siang hari, yang mulai yang kita tunaikan di malam hari, memberikan kontribusi besar buat kita untuk meraih kedudukan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah Ramadan yang ke-17. Ya Bu, insyaallah 12 hari lagi kita lebaran. Ya Bu, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momen-momen Ramadan ini sebagai bentuk pengabdian total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah mujahadah. Mujahadah. Bersungguh-sungguh melakukan amal saleh. Bersungguh-sungguh melakukan ibadah, mengoptimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridha Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh mencari ridha Allah, orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh, sholat sungguh-sungguh, puasa sungguh-sungguh, tarawih sungguh-sungguh, baca Al-Quran sungguh-sungguh, infak sungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kami benar-benar akan tunjukkan jalan-jalan kami. Yang susah akan Allah berikan kemudahan, yang sempit akan Allah berikan kelapangan, yang gundah gulana akan Allah beri ketenangan
berteramat dalam jiwanya. Bagi siapa? Orang yang bersungguh-sungguh dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, ibadah puasa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan dasar iman dan sungguh-sungguh, maka Allah akan ampuni dosanya. Tapi kenapa Rasul juga yang mengatakan rubba sha'imin siyamihi ilal ju' wal atas? Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan keberkahan Allah, tidak mendapatkan ridha Allah, tidak mendapatkan pahala. Yang dia dapatkan cuma lelah, letih, lesu, capek, lapar, dan dahaga. Lain dari itu tak dia dapatkan. Kenapa orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala? Kenapa orang yang berpuasa tidak mendapatkan berkah dan ridha Allah? Karena tidak bersungguh-sungguh. Maaf Pak, sebagian kita memang ada yang asal-asalan, Pak. Puasa asal-asalan. Lapar tahan, haus tahan, maaf, marah kadang-kadang tak tahan. Lapar tahan, haus tahan, maaf, babuyat kadang-kadang tak tahan. Maka ini hati-hati, Pak. Ini tidak bersungguh-sungguh memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Begitu juga sholat. Betapa sering kita dengar Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang sholat dia tidak mendapatkan apa-apa, yang dia dapatkan cuma capek. Kenapa orang yang sholat tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala? Karena intinya tidak bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kita harus bermujahadah? Kenapa kita harus bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini? Satu, jawaban pertamanya adalah jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir Allah beri kita kesempatan untuk bersungguh-sungguh. Maka mari manfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, kapan malaikat maut itu datang menjemput, kapan malaikat Israel itu datang menjemput. Bapak Ibu, tempat duduk yang kita tempati malam ini dulu boleh jadi pernah ada orang yang duduk di situ. Malam ini sudah almarhum. Dinding-dinding masjid, tiang-tiang masjid yang kita sandahan pada malam ini dulu boleh jadi ada orang yang menyandar sabadu lawak. Ini sudah almarhum. Maka hati-hatilah bagi yang menyandarkan dia, bagi yang menyandarkan tiang masjid. Ambo tak menakui-nakuin Pak, boleh jadi malam besok ada orang-orang yang mengganti sandaran awak ini. Ya, karena kita sudah almarhum. Kita udah tak tahu Bapak Ibu. Dari kita yang hadir entah siapa yang duluan. Ya, entah Bapak Ibu yang duluan, ambo belakangan, atau ambo belakangan Bapak Ibu yang duluan. Kita tak tahu. Kalau seandainya manusia itu bisa memilih lari dari maut itu, maka kita tidak tahan, Pak. Kita memilih lari dari maut itu. Dan itu Allah katakan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari dari kematian itu pasti akan datang kepadamu. Dan masih awak lari, Pak. Dalam bunker yang terbuat dari baja berlapis mati, dari dalam ruangan kuat yang kokoh kita lari, mau itu pasti datang. Awak itu manusia kelas biasa Bapak Ibu. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, malaikat Israel pernah datang kepada Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Ibrahim, atas perintah Allah hari ini saya mencabut nyawamu. Bagaimana pendapatmu? Apa jawab Ibrahim? Kamu malaikat mau saya ini adalah kekasih Allah. Mana ada seorang kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Karena kita tahu Bapak Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu oleh Allah memang disebut sebagai Khalilullah.
kekasih Allah, dan itu Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Maka ketika malaikat maut menanyakan itu, bagaimana pendapatmu Ibrahim? Saya ini kekasih Allah. Mana ada seorang kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Malah ketika Allah mencabut nyawa Ambo kekasihnya. Kira-kira berarti itulah bahasanya. Maka malaikat Israel kembali melapor sama Allah. Ya Allah, Ibrahim belum siap nyawanya dicabut. Apa kata Allah? Israel, sampaikan salam saya buat Ibrahim dan katakan padanya, kalau memang dia kekasihku, kalau memang dia Khalilullah, kekasih Allah, mana ada seorang kekasih yang tidak rindu bertemu dengan kekasihnya. Mendengar perkataan itu disampaikan oleh malaikat maut, maka apa kata Ibrahim? Kalau begitu wahai Israel, cabutlah nyawa saya saat ini juga. Bapak Ibu, seandainya datanglah malaikat Israel, matanya ke ibu menteri itu, "Fulan, siap dah nyawa engkau mencabut saat ini?" Kira-kira mau jawab begitu? Ibu siap dah? Ibu rencananya belum? Ada punya rencana? Direncana tak direncanakan mau itu pasti siap tak itu Bu? Siap. Kita harus siap. Oleh karena itu, kenapa kita harus bermujahadah, bersungguh-sungguh? Karena boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Yang kedua, kenapa kita harus bermujahadah Bapak Ibu? Memaksimalkan ketaatan kita di bulan Ramadan ini, karena ibadah puasa merupakan puncak spiritual kita kepada Allah, puncak penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah puasa itu adalah puncak penghambaan diri kita kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Ahmad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya amal anak Adam itu kembali untuknya kecuali puasa. Satu kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam itu Allah ganjar dengan 10 pahala kebaikan, dilipat gandakan 700 hingga 1000. Tapi puasa tidak. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Maka menurut ulama, substansi hadis qudsi ini adalah bahwa pahala puasa itu Allah memberi balasan yang tidak terhingga. Oleh karena itu Bapak Ibu, pernah suatu waktu sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, tunjukkan satu amal kepada kami yang kalau kami kerjakan bisa menghapus kesalahan dan dosa kami." "Puasa kalian," kata Rasul. "Ya Rasulullah, tunjukkan satu amal kepada kami yang kalau kami kerjakan bisa menghapus dosa kesalahan kami." "Puasa kalian." Pertanyaan yang ketiga, "Ya Rasul, tunjukkan satu amal saja yang kalau kami kerjakan bisa menghapus kesalahan kami." "Puasa kalian." Pertanyaan yang tiga dengan pertanyaan yang sama, dengan jawaban yang sama oleh Rasulullah, puasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka kata Rasulullah, kalau seandainya umatku tahu fadilah puasa itu, maka dia pasti menginginkan hari-hari ini puasa terus. Jadi kalau seandainya kita tahu fadilah puasa itu, kata Rasulullah, Bapak Ibu, kita ingin hari-hari kita itu puasa terus Pak. Kenapa? Begitu luar biasa keistimewaan pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Tapi ingat, keburukan juga Allah balas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Kalau kita khatamkan sekali Al-Quran di bulan Ramadan ini, sama dengan menghatamkan 1000 kali Al-Quran. Kalau kita infakkan sedekah 1 rupiah di bulan Ramadan ini, sama kita dengan berinfak 1000 rupiah. Tapi ingat, kalau amal kebaikan Allah lipat gandakan 700 sampai 1000 kali lipat, maka awas keburukan juga Allah lipat gandakan. Maka
Maka bagi ibu-ibu hati-hati. Sekali ibu membentak laki di bulan Ramadan, sama ibu membentak 1000 kali. Suami betul pula Pak. Sekali suami membentak istri di bulan Ramadan, sama dengan 1000 kali membentak istri di bulan Ramadan. Maka hati-hati, karena tidak hanya amal soleh yang Allah lipat gandakan pahalanya, kesalahan juga Allah lipat gandakan. Maka kata ulama, kenapa amal soleh seseorang itu Allah lipat gandakan pahalanya? Karena 3 hal. 1, as-sarrafuz zaman. Seseorang beramal soleh pada waktu yang Allah muliakan. Bulan Ramadan merupakan salah satu waktu yang Allah muliakan. Sedekah itu biasa, tapi kalau sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan, afdalus sedekah, itulah sedekah yang terbaik. Baca Al-Quran itu biasa, tapi jika seseorang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, afdalul Quran. Bulan Ramadan inilah waktu yang tepat untuk membaca Al-Quran. Ibadah umrah itu sunnah, namun jika dilaksanakan di bulan Ramadan, seolah-olah kata Rasulullah, dia sedang berhaji bersama itu. Ibadah umrah di bulan Ramadan sama dengan berhaji bersama Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tingkatkan sedekah, tingkatkan baca Al-Quran, tingkatkan ketaatan kita, hadir berjemaah di masjid. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah waktu yang paling tepat dilipat gandakannya amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, asarful makan. Amal seseorang Allah lipat gandakan karena seseorang beramal pada tempat yang Allah muliakan. Berjemaah di Masjid Jannatul Ma'wah, masing-masing Allah berikan ganjaran 27 derajat. Begitu kita berjemaah di Masjidil Haram, Allah ganjar dengan 100.000, 100 derajat. Kenapa? Di Masjidil Haram lebih tinggi nilai ibadah. Bila dibandingkan di masjid, Masjidil Haram lebih mulia daripada masjid-masjid kita. Kenapa masjid lebih utama daripada sholat di rumah? Karena di masjid adalah tempat yang mulia untuk sholat berjemaah. Jadi kenapa amal soleh seseorang Allah lipat gandakan? As-sarfu makan, karena kita beribadah di tempat yang Allah muliakan. Yang ketiga, amal soleh seseorang dilipat gandakan oleh Allah. As-sarfu amil. Seseorang melakukan ibadah, seseorang sholat, seseorang puasa, seseorang berinfak, baca Al-Quran karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seseorang itu dekat dengan Allah, semakin besar kelipatan ganjaran pahala yang Allah siapkan. Kata Rasulullah, jangan kalian bandingkan sedekah yang diberikan oleh sahabat-sahabatku. Sekiranya sahabatku berinfak 1 dirham, kalian infakkan seluruh harta kalian sebesar gunung Uhud, maka jangan kalian bandingkan besarnya pahala sedekah yang diberikan oleh sahabatku walaupun 1 dirham. Kenapa infak sahabat itu lebih besar nilainya di mata Allah? Karena sahabat-sahabat Rasul lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seseorang dekat dengan Allah, semakin besar ganjaran pahala yang Allah siapkan. Yang terakhir, kenapa kita harus bermujahadah di dalam bulan Ramadan ini? Karena tidak hanya puasa yang Allah lipat gandakan, baca Al-Quran kita, infak kita, semuanya amal soleh Allah lipat gandakan. Bapak Ibu, makanya di dalam bulan Ramadan ini kita harus punya program. 1, kita harus khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Al-Quran itu 30 juz Bapak Ibu, 30 juz, 1 juz ada 10 lembar, ada sampai 11 lembar timbal balik. Maka kalau kita punya program, habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya atau tarawih 2 lembar, 1 juz 1 hari. Ini orang semangat membaca Al-Quran menurun Pak. Sebagian kita. Kenapa? Ya karena pahalanya tidak jelas.
kedip mata kita untuk membaca Al-Quran, Pak. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan kalau alif lam mim saja kita baca, kita sudah dapat 30 amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita khatamkan 1 bulan itu? Berapa huruf yang kita baca? Ini karena pahalanya tidak jelas, makanya semangat orang membaca Al-Quran ini menurun, Pak. Tapi kalau urusan dunia itu semangat, Pak, sungguh-sungguh. Habis jual sawit, piti nemo 10 juta, semangat, Pak. Bulan baru gaji nemo masuk ke rekening berjuta-juta, semangat, Pak. Ini baca Al-Quran kenapa tak semangat? Pahalanya tak jelas. Padahal semua itu mengalahkan apabila kita membaca Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan 1444 Hijriah ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, karena kita di bulan ini bisa memanfaatkan, menghimpun berbagai amal soleh, mengoleksi berbagai amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah dan kita mulai belajar la'allakum tattaqun itu menjadi orang-orang yang bertakwa, tentu dengan bersungguh-sungguh kita memanfaatkan bulan Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.